Kaidah nomor 30 dalam kitab Qawaid Tasawuf, setelah sebelumnya di kaidah nomor 29 di ujung-ujungnya kita ngebahas tentang persoalan mujakarah. Mujakarah itu adalah di antara cara untuk menghidupkan keilmuan. Dan tidak lain tidak bukan mujakarah juga, dia adalah sesuatu yang merupakan bagian daripada ta'awun alias tolong menolong. Oleh karena itu di kaidah nomor 30 ini musonif akan ngebahas tentang pentingnya gotong royong, pentingnya tolong menolong. Tentu saja dalam konteks tasawuf dan keilmuan pada umumnya atau apapun selain daripada keilmuan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bulumi amin ya Allah wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'awunu ala syai' muyassirun li talabihi wa musahilun li masyaqqati ala nafsi wa ta'abihi. Walidzalika alifathun nufusu hatta umira bihi ala al-birri wa taqwa la ala al-ismi wal udwan wala jima mura'atul awwali fi kulli syai' la tsani. Tolong menolong terhadap sesuatu ini akan memudahkan terhadap apa yang dicari. Ya, manusia itu kan pada dasarnya dia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karenanya dengan adanya tolong menolong, gotong royong di dalam sesuatu tertentu akan menyebabkan kemudahan dalam mencapainya. Dan wa musahilun limasyaqqati ala nafsi, dan dia itu akan lebih memudahkan terhadap sesuatu yang memberatkan pada diri dan kepenatannya. Jadi artinya kalau gotong royong sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit akan menjadi terasa lebih ringan. Walidzalika alifathun nufus, nah oleh karena itu maka setiap jiwa, setiap diri ngerasa harmoni, ngerasa cara tabiatnya menginginkan untuk gotong royong, untuk tolong menolong. Hatta umira bihi alal birri wa taqwa, sehingga manusia itu diperintahkan terhadap tolong menolong terhadap kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong terhadap dosa dan permusuhan. Maka di sini kita memahami tolong menolong itu mungkin saja tolong menolong pada kebaikan dan tolong menolong pada kejahatan. Kira-kira tolong menolong dalam hal apa nih yang sekarang lagi rame-ramenya? Silahkan komentar di bawah ini. Maka falajima mura'atul awal fi kulli syai', maka harus atau niscaya bagi kita untuk menjaga yang pertama, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Lasani, bukan tolong menolong yang nomor kedua, yaitu tolong menolong dari segi dosa dan kejahatan. Nah, setelah musannif menjelaskan hal tersebut, kemudian musannif di sini mengutip perkataan Abi Abdillah bin Ibad yang di sana beliau berwasiat akan pentingnya tolong menolong. Usikum biwasiyatin la yaqiluha illa man aqala wa jaraba wa la yuhmiluha illa man ghafala fahujiba wa hiya alla ta'khuju bi hadzal ilmi ma'a mutakabbirin wala sahibin bid'atin wala muqallidin. Ini maksudnya tadi terkait dengan tolong menolong, tetapi di sini lebih sifatnya pengarahan. Beliau rahimahullah taala mengatakan usikum biwasiyatin, aku wasiatkan kepada kalian dengan satu wasiat yang tidak mengerti kepadanya terkecuali orang yang berpikir dan telah mengalami, dan tidak akan mengabaikannya terkecuali orang yang lalai lalu tertabiri, terhalangi. Wahya ala ta'khuju fi hadzal ilmi, yaitu janganlah engkau mengambil akan ilmu ini, yakni ilmu tasawuf secara khusus, ilmu lain pada umumnya, ma'mutakabbirin, beserta orang yang sombong. Jangan juga pada ahli bid'ah, jangan juga pada muqallid. Kenapa demikian? Alasannya fa'amal kibru, adapun sombong, fatabi'un yamna'u, maka dia itu karakteristik yang menghalangi akan memahami ayat-ayat Al-Quran dan ibar pelajaran-pelajaran. Artinya orang sombong tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibacanya. Kenapa demikian? Ya karena dia itu sudah memaksimis dirinya, merasa besar dirinya, sehingga tidak mementingkan hal-hal yang dia itu anggap kecil, atau dia udah punya defense yang menghalangi dia untuk memahami hal-hal yang berfaedah untuk dirinya sendiri. Wal bid'atu tuqiu fil balayal kubar, adapun bid'ah itu bisa mengantarkan, menjerebabkan pada dosa-dosa atau pada cobaan-cobaan yang besar. Sifatnya mungkin dosa, maksiat dan yang lainnya.
Wa taqlidu iqalun yamnau min bulugil watar wa nailil jofri. Adapun mengekor atau taklid yaitu akan menjadi ikatan yang menghalangi dari sampainya terhadap tujuan dan memperoleh kemenangan. Terus beliau juga melanjutkan wala tajalu li ahadin min ahli johir hujjatan ala ahadin min ahli batin. Terus janganlah kamu menjadikan pada seseorang dari ahli johir sebagai argumentasi pada seseorang yang dia itu ahli batin. Nah, seolah-olah di sini ada air dan minyak yang mana ahli batin dan ahli johir itu tidak tidak menyatu. Oleh karenanya musonif Sejaruk di sini mengomentari tentang hal tersebut yang menunjukkan ketidaksepahamannya dengan seseorang yang beliau kutip yang namanya Abi Abdullah bin Abbad. Qultu bal yahrisu ala ayyaj'alu ahla johir hujjatalahu. Malah haruslah mereka itu antusias untuk menjadikan ahli johir sebagai argumentasi yang bermanfaat untuk mereka, yakni ahli batin. Ya, artinya carilah ahli-ahli johir bagian-bagian pandangannya yang dia itu menguatkan ahli batin. La alaihim, bukan mencari hal-hal yang dia itu memadaratkan atau kontradiktif antara johir dan batin. Karena kenapa demikian, batin itu tidak bisa terlepas dari johir, seperti halnya johir tidak terlepas dari batin. Keduanya saling terikat yang apabila berkumpul saling menyempurnakan. Maka di sini Muslim mengatakan id kullu batinin mujarradun an johir batil. Karena segala yang batin yang dia itu kosong daripada yang johir dia itu batil, salah. Wajiduhu minal haqiqati adil. Dan ini ada sebuah bahasa metonomia kinayah yang kurang lebih artinya dan lehernya batin dari hakikat itu adil, kosong, maksudnya tanpa perhiasan seperti leher tanpa kalung gitu. Karena hakikat itu apa sih? Wal hakikatu ma'uqida bisyariat. Karena yang namanya hakikat dia adalah sesuatu yang dibundel beserta syariat. Paham? Wallahu alam bishawab.